Hai guys, jumpa lagi dengan saya Heren di dalam pembinaan True Love with Indonesia. Tapi teman-teman, tolong bagi yang belum pernah follow IG TLW Indonesia, yuk kita follow IG TLW Indonesia. Dan bagi yang sedang nonton YouTube, silakan subscribe YouTube ini. Dan bagikan linknya supaya jadi berkat buat teman-teman kamu juga. Nah, teman-teman, kita akan bicara tentang sebuah tema penting pada hari ini. Yaitu pertanyaannya adalah kenapa sih pada zaman ini perselingkuhan itu makin sering terjadi? Nah, teman-teman, kalau saya tanyakan kepada anak-anak remaja, maka jawaban mereka, ya itu kan sudah tren, itu kan sudah biasa. Benarkah itu sudah biasa? Nah, kalau kita lihat benar-benar nih ya, kita perhatiin benar-benar, saya melihat ada perbedaan antara mereka yang masih remaja di zaman saya, sekitar 30-an tahun yang lalu, dengan mereka yang remaja-remaja saat ini. Misalnya apa? Kalau ditanya, kalau kamu mau pacar seperti apa? Kalau zaman kami atau bahkan yang sebelum kami ya, jawabannya adalah jadi pacar itu yang perhatian, yang setia, yang tanggung jawab. Itu adalah jawaban-jawaban yang biasa dilakukan, diberikan. Kalau zaman ini mungkin dianggap kuno kali ya. Nah, tapi teman-teman, kalau anak-anak zaman sekarang, jawabannya apa? Pacar seperti apa yang kamu mau? Maka jawaban pertamanya adalah yang peduli ya, itu masih ya, peduli, perhatian. Tapi kemudian yang cakep, yang tajir. Kata-kata pengen dapat pacar yang setia itu sudah hampir musnah di antara anak-anak remaja pada masa ini. Nah, loh, kita lihat ya. Berarti memang ada pergeseran standar dari yang dulu-dulu dengan anak muda zaman sekarang. Apa yang menyebabkan pergeseran seperti itu? Bisa jadi karena memang kamu kurang dididik soal kesetiaan. Bisa jadi juga karena kamu terlalu banyak nonton film-film romantis yang gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan sampai akhirnya dapet yang cocok. Jadi kamu berpikir bahwa oh bisa seperti itu. Atau mungkin kamu juga sudah sangat-sangat gak sadar terkonsep oleh media ataupun lagu yang kamu dengar bahwa perselingkuhan itu biasa, ya. Jadi nomor 2 itu biasa. Kesetiaan dianggap tidak lagi berharga pada masa ini dan kamu gak sadar menyerap itu. Nah teman-teman, hari ini kakak mau menekankan kembali bahwa kesetiaan itu sesuatu yang penting, bukan hanya standar. Tapi kesetiaan adalah kebutuhannya kamu dan saya. Kita semua butuh orang yang setia. Kenapa? Karena kesetiaan itu memberikan rasa aman. Kalau pacar kamu, kalau sampai suami kamu adalah playboy cap jempol, atau kalau istri kamu, pacar kamu adalah playgirl, playwoman ya, cap jempol, yang suka ganti-ganti pacar, yang sebentar tertarik sana, sebentar tertarik sini, kamu ngerasa aman gak sih? Gak aman kan? Oleh sebab itu, kita mulai dari sekarang harus membangun satu prinsip, satu dasar. Saya mau orang yang setia. Singkirkan soal tajir, singkirkan soal ganteng. Kita butuh orang yang setia, orang yang bertanggung jawab. Itu kebutuhan kita. Dan sebelum kita menuntut orang lain untuk jadi orang yang setia, orang yang bertanggung jawab, kita sendiri harus mulai belajar untuk jadi orang yang setia, yang punya komitmen, teman-teman. Kenapa? Istilahnya gini, godly man is looking for a godly woman, and godly woman is looking for a godly man. Jadi orang yang baik-baik itu punya kacamata khusus yang mencari orang yang baik-baik juga. Laki-laki baik-baik mencari perempuan baik-baik. Laki-laki yang setia mencari perempuan yang setia. Sebaliknya juga demikian. Jadi kalau kamu menuntut untuk mendapatkan seorang yang setia, padahal kamu sendiri tidak pernah membangun itu,
dan kamu sendiri tidak berusaha untuk melatih dirimu untuk setia, ini akan sangat sulit. Kenapa? Sekali lagi, si dia punya kacamata, kamu cocok atau enggak sama dia. Kamu tipe yang setia atau enggak. Jadi sebelum menuntut orang lain untuk setia, kita sendiri harus belajar setia. Dan satu kabar baik adalah kamu bisa belajar bahkan bertumbuh menjadi seseorang yang setia kalau kamu dekat-dekat dengan Tuhan, sang sumber kesetiaan. Dengerin ya, firman Tuhan berkata begini loh. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Apa artinya? Nah, teman-teman, di dunia ini ada ada segolongan manusia yang dianggap memiliki standar kesetiaan paling tinggi. Siapa dia? Yaitu orang tua. Kesetiaan orang tua terhadap anak itu paling tinggi. Walaupun memang ada yang gagal, tapi kalau mau lihat di dalam keseluruhan orang tua yang ada di muka bumi ini lebih banyak yang setia daripada yang meninggalkan anaknya, membuang anaknya. Nah, tapi tetap saja teman-teman, kenyataannya dari sekian banyak yang setia itu, yang dianggap standarnya paling tinggi itu, ternyata ada yang gagal kan? Ada yang gagal kan? Ada yang gak setia kan? Tetapi di sini dikatakan, firman Tuhan dikatakan, Tuhan itu setia. Bahkan dia lebih setia daripada standarnya manusia, yaitu orang tua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Asal hati kita benar-benar mengasihi, percaya, dan bergantung kepadanya. Nah, dari Tuhan inilah ketika kamu mau dekat-dekat dengan Tuhan, kamu mau sering-sering mendengar kata-katanya Tuhan lewat firman-Nya, lewat khotbah. Kamu mau meneladani apa yang Tuhan lakukan. Tidak sembarangan dalam nembak-nembak orang untuk jadi pacar. Tidak asal comot. Kamu akan belajar untuk menjadi seseorang yang setia. Dan Tuhan mampukan membuat kamu menjadi satu pribadi yang indah. Dan yang pasti, kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu bisa merasakan hatinya, mengalami Dia yang setia dalam suka dan duka dengan kamu. Tentunya pastinya kamu akan merasakan suatu pengalaman nyata di dalam hidupmu, di dalam hatimu yang kamu saat ini belum bisa bayangkan, tapi kamu akan rasakan dan alami, dan itu akan mentransformasi hidupmu dan membuat inner beauty di dalammu akan muncul, akan nampak dengan jelas. Dekat-dekat dengan Tuhan, sang sumber kesetiaan. Itu adalah prinsip utama kamu untuk mau mulai belajar menjadi seseorang yang setia. Tuhan menolong kamu dan saya.